Ada Tuhan di tempat ini. Dan Tuhan melihat hati. Ya. Oleh sebab itu kita perlu menjaga hati. Ketika kita menerima firman, jangan terima firman hanya di sini. Tapi taruh firman itu di sini. Karena firman Tuhan berkata, aku menaruh firman-Mu di dalam hatiku. Nah, jadi taruh firman itu dalam hati kita, supaya firman itu mengubah hidup kita dan membentuk hidup kita kembali. Amin. Selamat datang Pak Bill Eng, Pak Dean, welcome to Pemalang. Dan Ibu penterjemah juga, terima kasih Ibu. Haleluya. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yang firman siapa? Oh ya. Saya serahkan untuk memperkenalkan dirinya. Pak Bill Eng memperkenalkan tim buat kita semua. Ini Indonesia? Ya. Indonesia. Shalom. Selamat malam. Ya, puji Tuhan. Oke. Saya kali yang kedua ke Pemalang. Ya. Kali pertama kita bertemu di rumah Pak Andi. Iya. Ya? Dua kali. Oh, sorry. Tak lupa. Saya semakin tua, tak lupa banyak barang. Okey, puji Tuhan ya. Sekarang kamu membuat pelayanan di gereja Pemalang yang baru di sini. Gereja kamu dipanggil Bethlehem ya. Saya puji Tuhan. Okey. Tim saya, okey. Kali ini saya bawa isteri saya. Okay, dia seorang bekas guru Inggris. Okay, Lily, sila diri. Saya juga bawa seorang kawan, tapi dia sekarang sebagai abang saya dalam roh. Okay, kerana kita dah berkenalan selama 40 tahun. Okay, dia dulu menjadi pastor saya. Okay, semasa saya belajar di kuliah, ya di universitas. Okay. Jadi sekarang kita membuat pelayanan bersama. Okay. Dan dia kali ini kali pertama di Indonesia. Okay. Dan dia suka makanan di Indonesia. Okay. Ya. Okay. Nasi goreng, ya. Okey. Alright. Saya nak mengatakan sesuatu, iaitu kamu dapat membuat sedemikian, membeli toko ini sebagai gereja kerana kamu telah berdoa, percaya kepada Tuhan dengan penuh iman, ya, dan juga kamu ada unity. Bersama, ya, itu adalah amat penting. Kalau kamu lagi ada visi untuk membeli toko yang sebelah, ada visi, ada. Amen. Alright. Kerana tempat ini terlalu kecil untuk kamu. Ya. Okay, kamu mesti lebih berkuat lagi. Mengkhotbah, menyelamatkan orang-orang lain yang belum percaya Yesus. Amin. Jadi sekarang Pastor Dian akan membawa firman Tuhan kepada kamu. Okay. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Pastor Yapuntas juga dan Ibu Diana ya untuk menjemput kita. Okay, Pastor Dian. Amen. Thank you. Hallelujah. Please stand up. Stand up. Amen. Hallelujah. Haleluya. We serve a mighty God. Hallelujah. Kita puji nama Tuhan. Haleluya. Amen. Amin. I have to tell you, I live in the United States, Saya harus memberitahukan kepada Anda bahwa saya tinggal di Amerika Serikat, but I am not American. tapi saya bukan orang Amerika. I am Greek. Saya orang Yunani. My parents are from Greece.
Orang tua saya asli orang Yunani. Greek is my first language. Bahasa Yunani adalah bahasa pertama saya. Now, everyone calls me Dian, Semua orang memanggil saya Dian, but that is not my name. tetapi itu bukan nama saya. Would you like to know my name? Apakah Anda ingin mengetahui nama saya? You want to know it? My name is Konstantinos Dionysios Niforatos. Waduh, susah. Namanya susah ya. Hey! Nama saya adalah Konstantinos Konstantinos Dionysios Dionysios Niforatos. Niforatos. Hey, hallelujah! Now you are speaking the language of heaven. Sekarang Anda berbicara bahasa surga. You know, I think we are speaking Greek in heaven, Saya pikir kita berbicara bahasa Yunani di surga. but we are eating Indonesian food. Hallelujah! Kita makan makanan Indonesia. Haleluya. Hallelujah! Haleluya. I am so happy to see your smiling faces, Saya sangat senang melihat Anda senyum semua. especially that you are praising the Lord. Hallelujah! Spesialis. Amen. Kita memuji nama Tuhan. I am an old man. I am old. Saya sudah tua, But I will praise and jump before the Lord. tapi saya akan memuji Tuhan dengan Haleluya. melompat-lompat. If I die, I want to die praising my Jesus. Kalau Hallelujah. saya meninggal, saya akan meninggal dengan memuji nama Amen. Tuhan. Amin. You know, it's easy to jump tonight Ini mudah untuk berlompat-lompat sekarang ini. because the pastor brought us out to eat frog. Karena Bapak Pendeta mengajak makan suike. I love the frog. Dan saya sangat suka suike. And now the frog is jumping inside of me. Dan sekarang suike-suike itu That's melompat-lompat di really dalam good. saya. That's really good. Hallelujah. Amen. Lift up your hands. Angkat tangan saudara. We're going to pray. Kita akan berdoa. Father, in the name of Jesus, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, I ask you to open our ears to hear. mohon buka telinga kami. Open our eyes to see. Buka mata kami untuk melihat. May we understand what you are speaking to us Dan tonight. kami mengerti apa yang kau katakan pada kami. Anoint your servants as we share. Urapi kami saat engkau melayani kami. In the name of Di Jesus. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Amin. Oh, hallelujah. Hallelujah. Amen. You may be seated. Silakan duduk kembali. I have something that God gave me to share. Saya mempunyai sesuatu yang Tuhan telah berikan pada saya untuk membagikan But kepada saudara. before I share that word, Tetapi sebelum saya membagikan itu, I want to read another verse to you. saya akan membacakan sebuah ayat. It comes, now this is from Isaiah chapter 46. Yeah, sorry. So Isaiah chapter 46, verse 10. Yesaya 46 ayat 5 ya. 46. 46. No, it's verse 10 right here. Oh, Verse 10. ayat ke-10. Yeah, 10. It says this. Yesaya, wait. Yeah, you can wait. Yesaya Yeah. 46 ayat 10. Wonderful. Okay. Ya. This is what God's word says. It says, declaring the end from the beginning and from ancient times that which has not been done, saying, my purpose will be established and I will accomplish all my good pleasure. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Now, I say this to you before we begin tonight Ya, saya akan mengatakan ini sebelum kita memulai malam ini, because this is something very important about God. karena ini ada sesuatu yang penting tentang Tuhan. He says, I tell you the end from the beginning. Dia mengatakan bahwa saya akan memberitahukanmu yang dari awal. So I want to teach you a few original words. Saya akan mengajarkan kamu
original, kata-kata yang original, yang asli. So you are going to hear a little Hebrew. Anda akan mendengar sedikit bahasa Ibrani. When the Bible says, I will tell you the end from the beginning, that word end is a Hebrew word, and I will say you that word in a moment. Pada saat saya akan mengatakan, the end, The end, yeah, the word end. kata end, Yeah. kata akhir, The Hebrew word is acharit. bahasa Ibraninya adalah ahari. And then when God says from ancient times, Dan saat Allah mengatakan pada saat zaman dulu kala, that word ancient is also an interesting word. The word ancient. kata ancient juga Yeah. is also Yeah, is a very interesting word. juga merupakan kata yang menarik. It is an interesting word because in Hebrew, Menarik karena dalam bahasa Ibrani, the word is kadam. kata itu adalah Kadam. kadam. Yeah, very interesting word. The reason Kata I yang bring sangat this menarik. up to you Alasan mengapa saya mengatakannya kepada saudara, is because both of the words, karena dua kata itu they mean the future menyatakan masa akan datang and they also mean the past. dan juga menyatakan masa lalu. But that's very unusual. Itu sangat tidak wajar. How could they mean both the future as well as the past? Bagaimana mungkin satu kata tapi mengungkapkan dua, yang akan datang dan yang dahulu. In the ancient days, Pada zaman dahulu they had a very interesting belief. ada kepercayaan yang menarik. They believed Mereka percaya that the future bahwa masa depan was behind you adalah di belakang Anda and the past was in front of you. dan masa lalu ada di depan Anda. Isn't that interesting? Menarik bukan? Why? Kenapa? I'll show you. Saya akan menunjukkannya. Ya, karena harus menggunakan dua tangan. Oh, kita menggunakan dua tangan kita saat kita berbicara. Kita sangat emosional. Boat. Saat kita mendayung suatu perahu, Yeah, when you are rowing a boat. When you are rowing a boat, where you are going is in back of you. ya, kita akan apa? Kita itu akan ke depan, tapi kita membelakangi apa yang jalan see? kita. I am heading this way, Kita akan menuju ke sana, tapi but kita I'm pulling like this, so it is behind me. ya waktu mendayung kita mundur, padahal kita mau ke sana. But my past is in front of me because I can see where I have been. Tetapi masa lalu saya itu di depan saya, di mana saya pernah melaluinya. In this world, that is where we get into trouble. Di dunia ini, di mana kita mengalami kesusahan. Because we are always looking behind us. Karena kita selalu melihat apa yang di belakang kita. But what is in the past is always in front of our face. Tapi apa yang jadi masa lalu kita selalu ada di depan kita. And we allow our past, Dan kita membiarkan masa lalu kita we allow it to determine our future. untuk menentukan masa depan kita. So this is in the Old Testament. Ini adalah Old Testament. But it all changes in the New. It all changes in the New Testament. Tapi semuanya berubah pada perjanjian baru. It all changes completely. Sama sekali berubah. I feel like I want to lick it. Saya merasa seperti saya pengen menjilat-jilat ini kayak permen. Good Indonesian chili. I can dunk it and go. Then I preach with fire. Hallelujah. So what happens is when Jesus comes. Ya, Yeah, apa turn it down. yang akan terjadi pada saat Tuhan Yesus datang? This is only for recording. I'm loud. Kecilin Mas, tolong, terlalu keras. Yeah. Turn the gain down all over the world. So what happens when Jesus comes? Apa yang akan terjadi pada saat Tuhan Yesus datang? When Jesus comes, he changes it. Saat dia datang, dia merubah semuanya. And you are in the boat, Anda berada di dalam perahu, but you no longer need to struggle tapi Anda tidak perlu lagi untuk berjuang because you are not going to look at the past. karena Anda tidak akan melihat masa lalu. What does Jesus do?
Apa yang Tuhan Yesus lakukan? He turns you around in the boat. Tuhan Yesus membalikkanmu And he says, forget what lies behind you. dan mengatakan, lupakan apa yang ada di belakangmu. Your past does not determine your future. Masa lalumu bukan yang menentukan masa depanmu. He even puts a motor in the boat. Dia akan memasang mesin di perahu itu. It is the power of the Holy Spirit. Itulah kekuatan Roh Kudus. And now I'm no longer struggling. Dan sekarang kita tidak lagi I can stand on my feet. kita tidak lagi berjuang sendiri, kita bisa berjalan di atas kaki kita sendiri. Haleluya. I can turn the motor on. I can. I can turn the motor on. Saya bisa menyalakan motor mesinnya itu. And in the power of the Holy Spirit, Dan di dalam kuasa Roh Kudus, I don't look behind me saya tidak anymore, melihat ke belakang lagi. but I see the Tetapi future. saya melihat ke masa depan. And I will get there. Dan saya akan sampai ke sana. Hallelujah. Haleluya. Haleluya. God has that for this church. Allah punya itu untuk gereja ini. Goodbye to the past. Selamat tinggal masa lalu. Turn around. Ayo berbaiklah. To the future. Pergi ke masa depan. Haleluya. Haleluya. I had to share that first. When we were worshiping, I felt like the Lord told me to share that with you. Ya, Hallelujah. pada saat saya memuja, saya merasa apa? I feel like I felt like the Lord told me to Yeah. share that with you. ya, saya merasa Tuhan itu meminta saya mengucapkannya kepada Anda semua. Amen. Amin. Now, let us get into the Bible. If you have your Bible, Sekarang kita akan buka the Alkitab book kita, of Romans chapter 12. Roma 12. And we're going to read verses 9, 10, 11, 12, and 13. Ayat 9, 10, 9? ya, 9, 10, 11, sampai 13. Yeah. And this, while you're turning there, I will read it in English so you can hear my bad English. Let love be without hypocrisy. Let love be without hypocrisy. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Hate what is evil. Jauhilah yang jahat Cling to what is good. dan lakukanlah yang baik. Be devoted to one another Hendaklah kamu saling mengasihi in brotherly love. sebagai saudara Give preference to one another dan saling mendahului in honor, dalam memberi hormat. not lagging behind in diligence. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Fervent in spirit. Biarlah rohmu menyala-nyala Serving the dan Lord. layani Hallelujah. Tuhan. Rejoice in hope. Bersukacitalah dalam pengharapan. Persevere in Sabarlah dalam tribulation. kesesakan Devoted to dan prayer. bertekunlah Oh, dalam doa. Haleluya. Contributing to the needs of the saints. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus Practicing dan hospitality. usahakanlah dirimu Now, untuk selalu memberi tumpangan. this is a word to all of you. Ini firman untuk kita semuanya. And actually, this is unusual for me. Dan sebenarnya ini tidak biasa bagi saya. Because I feel Karena saya like merasa God has asked me to encourage you to be a true disciple of Jesus. seolah Tuhan itu meminta saya untuk membawa kita semua menjadi jemaatnya yang penuh iman, yang taat. Amen. In these scriptures, God gives us practical ways to live for Him. Di dalam ayat ini Tuhan, God gives, God says, let love be without hypocrisy. Tuhan ingin kasih kita tanpa hiperokasi. Well, what does that mean? Apa artinya? Well, sometimes Kadang-kadang people use love to Orang manipulate menggunakan others. kasih untuk memanipulasi orang lain. Oftentimes, young men and Seringkali young juga women, orang-orang muda, baik itu wanita maupun pria, the devil involves them with temptation and lust. oh ya, kuasa jahat itu mempengaruhi mereka dengan nafsu. And a man will use love in order to get sex. Ya, seorang laki akan menggunakan kasih untuk tujuan yang seksualitas. Yeah, noogie. Yeah. Yeah. And
A woman will use sex in order to get love. Wanita untuk menggunakan seks untuk mendapatkan kasih. See, the devil does this around the world. Kuasa jahat menggunakan ini di seluruh dunia. That is not love. Itu bukan kasih. The greatest love makes sure that you are holy. Kasih yang sesungguhnya yang berkuasa adalah yang membuat kita menjadi kudus. If I love my wife, I will be pure with Kalau my saya eyes. menyayangi istri saya akan murni mengasihi dia. But this hypocrisy also is amongst Christians. Tetapi hipokrasi ini nyatanya berada di orang-orang Kristen. We say to a brother or sister in Christ, I love you, my brother. Kita mengatakan saya mengasihimu. But we are trying to use them to do something for us. Tetapi kita melakukan itu supaya dia melakukan sesuatu untuk kita. But that is not the way our Jesus Itu was. bukan yang diinginkan Tuhan Yesus. Jesus showed love. Kita harus memperlihatkan kasih. He came when we were not lovely. Dia datang kepada kita saat kita tidak He tidak died. menyenangkan bagi Tuhan sebetulnya. He died for us when we were yet sinners. Tuhan berkorban mati untuk kita pada saat kita penuh dosa. Seorang pendosa. He does not use love to manipulate. Tuhan tidak menggunakan kasih untuk memanipulasi. His love encourages us. Kasihnya menyemangati kita. I love my neighbors. Saya mengasihi tetangga-tetangga Where I saya. live in the United Di States, mana saya tinggal di Amerika Serikat. God has blessed me. Tuhan telah memberkati saya. And He has used me in their lives. Dan menggunakan saya, memakai saya. And now 96 of my neighbors have come to know Jesus. Dan sekarang 96 tetangga saya mengenal Tuhan Yesus. Hallelujah. Haleluya. Even 92 of those have gotten baptized in the Holy Spirit. Meskipun and they pray in tongues. 92 orang dari mereka sudah dibaptis. And this dengan has Roh happened Kudus. in my home. Dan ini terjadi di rumah saya. We have brought food to them. Kami membawakan makanan kepada mereka. When they have been in the hospital, we have Saat visited mereka them in the hospital. dirawat di rumah sakit, kami mengunjungi mereka ke rumah sakit. But we do not do Tapi this kami tidak melakukannya only so that we hanya- can get them to church. hanya supaya mereka datang ke gereja. Even if they never receive Jesus, I would still do these things for them. Meskipun mereka tidak mengenal Tuhan Yesus, saya akan tetap melakukan sesuatu hal yang baik kepada mereka. Amen. Amin. Love does not manipulate. Kasih tidak memanipulasi. A father does not stop his love to manipulate his children. Orang tua tidak akan menghentikan kasih untuk memanipulasi anak-anak mereka. Like parents do not look at their children and say to them, Orang tua tidak akan mengatakan kepada anak-anak mereka, unless you do what we tell you, kalau kamu melakukan apa yang saya katakan kamu untuk lakukan, we will not love you. We'll not kami show tidak you love. akan mengasihimu. That is not Jesus' love. Itu bukan kasih Tuhan Yesus. We love our children, Kita mengasihi anak-anak kita. whether they do what we want or not. Whether, They do what we ask of them oke, or not. walaupun mereka itu melakukan atau tidak melakukan apa yang kita mau. Because Jesus loves you Karena whether Tuhan you Yesus- do what He wants. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita, ya apapun yang kita lakukan gitu loh. Our love must be like Jesus' love. Ya, Hallelujah. kasih kita haruslah seperti kasih Tuhan Yesus. Amen. Amin. He says here, hate what is evil. Tuhan Yesus mengatakan di dalam tadi, hate, Hate what is evil. oh ya, jauhi apa yang jahat. You know, we are not supposed to embrace the things of this world. We are not supposed to love the things of this world. Kita tidak seharusnya mencintai hal-hal yang di dunia ini. When we entertain, Pada saat kita mengentertain the evil of this world, the evil comes inside kejahatan of us. di dunia ini yang ada di dalam diri kita, When people say saat orang-orang mengatakan evil things, hal-hal yang buruk, hal-hal and we yang laugh jahat, at them,
dan kita menertawakan mereka, when we do that, saat kita melakukan itu, we allow it to enter us. kita menertawakan diri kita sendiri. Uh-huh. Yang ada di dalam diri kita sendiri, itulah yang kita tertawakan sebetulnya ya. You did that well. The thing is, when we Artinya, entertain these things, they get into our minds. saat kita mengentertain hal-hal tersebut, kita memasukkannya ke dalam pikiran kita. When we do not think that they are evil, Saat kita tidak memikirkan bahwa itu adalah hal-hal yang jahat, we allow them into our home. kita mengizinkannya untuk masuk ke rumah kita. Remove the evil. Kita harus mengeluarkan kejahatan itu, menyuruhnya pergi, Haleluya. membuangnya. Haleluya. Why? Kenapa? So that it doesn't destroy us. Sehingga kejahatan itu tidak akan So it menghancurkan doesn't kita, destroy our families. tidak akan menghancurkan keluarga kita. The Bible says, Alkitab mengatakan, happy is the one kebahagiaan adalah who does not condemn himself sesuatu yang tidak mengutuk sendiri by what he approves dengan of. apa yang dibuktikannya. May we never approve of evil things. Kita janganlah membuktikan apa-apa yang menjadi suatu kejahatan. So let our love be like Jesus. Tapi biarlah kasih kita seperti kasih And Yesus, may we always hate evil. dan kita membenci kejahatan. Amen. Amin. What does it say though? Apa yang dikatakannya? Cling to what is good. Berpelukanlah, berpeganglah satu sama lain dengan kuat. The word that's used there to cling, to hold on to, Kata-kata yang digunakan untuk menyatakan berpegangan itu, berpegangan erat itu, what does a child do? apa yang dilakukan anak-anak? Ini saudara laki-laki saya. Seakan tidak mempermalukannya di depan semua orang. When a child is afraid, what does a child do? Saat seorang anak merasa takut, apa yang dilakukannya kepada ayahnya? Ya, akan merangkul kaki ayahnya. Berpegangan erat. In his word to you, Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? hold on like this. Berpeganganlah seperti ini yang kuat That is good. pada yang baik. Don't let go of Jesus. Jangan melepaskan Tuhan Yesus. Jesus is the one who is good. Tuhan Yesuslah yang baik. Haleluya. Jika saya berpegangan seperti ini, jika saya berpegang seperti ini, kalau saya berpegangan seperti ini, seperti saya berpegangan kepada Tuhan Yesus, Nothing will touch me. tidak akan ada yang berani mengganggu. Kejahatan pun tidak, setan pun tidak. It has to go through Jesus first. Semuanya harus melalui Tuhan Yesus. Amin. We have a lot of fun, the two of us. Ya, guyon katanya. Amen. Sering guyon sama Pak Bill. And then it says, be devoted to one another. Setialah satu sama lain. In this room Di ruangan ini is the power of God. ada kekuatan Tuhan. Hallelujah. Haleluya. This power can reach this entire city. Kekuatan ini bisa merengkuh seluruh kota. It can reach all this island. Bahkan seluruh pulau. Amen. Amin. The power is not only in the power of the Holy Spirit, Kekuatan ini tidak hanya kekuatan Roh Kudus, but the power tetapi that comes kekuatan yang datang when you are loving and devoted to each saat other. kita saling mengasihi dan saling setia satu sama lain. When the people out there see the way you Saat love each other, orang-orang di luar sana melihat kasih itu, they have broken families.
Mereka memiliki keluarga yang broken home. They don't know the love of Jesus. Mereka tidak mengetahui kasih Tuhan And Yesus. when they come here Dan and they saat see mereka it, datang ke sini dan melihat kita di sini, and not just here in the church, dan tidak hanya di dalam gereja ini, but when they see you devoted to each other out there where you dan live, saat mereka lihat kita semua saling setia, saling mengasihi it satu helps them sama want lain, to come to know Jesus. mereka akan datang dan mengenal Tuhan Yesus. And they say, I want to be part Dan of a mereka family akan like berkata, that. saya ingin sekali menjadi bagian dari keluarga ini. Amen. Amin. We have fun together. Hallelujah. Haleluya, kita bergembira, bersuka cita bersama. We are there for each other when we have problems. Ya, kita akan saling merangkul saat kita memiliki masalah. When you are down, Saat kita kecewa, your brother or sister, they pick you up. ya, saudara-saudara kita akan mengangkat kita. Hallelujah. Haleluya. So watch this. Lihatlah, In these verses, the word Di- devoted is kata twice. devoted, kata setia, kata taat, So you need to understand. kita harus memahami. The New Testament was written in my mother tongue. Katanya perjanjian baru itu tertulis di lidah ibunya. Your mother's tongue? Di bahasa ibu saya. Language. Yeah. Bahasa aslinya beliau. Yeah, it was written in Greek. Yang ditulis dalam bahasa Ibrani kan? Bahasanya Alkitab, Yunani. Yeah, and the word that's devoted here about being devoted to each other. Dan kata devoted tadi, setia satu sama lain. Can I tell you the word? Boleh saya mengatakan kata apa itu? Can I? Do you want to Boleh? know it? You have to Apakah Anda encourage me. ingin You must encourage me. Anda ingin Encourage me. mengetahuinya? Yes? Oh, okay, you're so pushy. Okay. Anda terlalu menekan katanya. The word is, Kata itu adalah now listen to the Greek. Philostorgos. Philostorgos. Yeah, so go from back in your throat. Philos, Storgos. storgos, Storgos. storgos. Yeah, that's right. Yeah. Woo! Oh, this is getting good. All right. All right. Menyenangkan katanya. What's interesting is Yang that, menarik adalah that one word is actually two Greek words that God put together. satu kata dalam bahasa Yunani tadi itu sebetulnya berasal dari dua kata. The first part is philos. Kata yang pertama adalah philos. Philos. That word means love like a brother. Artinya mengasihi seperti saudara. Amen. Amin. The second word Yang is kedua, storgos. 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 It's difficult. That word Kata itu means a berarti mother's love. kasih ibu. So when God says be Saat devoted, Tuhan mengatakan setialah, He says be devoted as you would be maka as a artinya setialah seperti sebagai saudara brother or as a mother. atau sebagai ibu. You're supposed to love each other Kita harus saling mengasihi. because you actually are family in Jesus. Karena kita adalah keluarga Tuhan. Keluarga di dalam Tuhan Yesus. You have an old Greek man as your brother now. Hallelujah. Kita memiliki saudara. Amen. Not old lah, not old. Saudara tua dari Yunani katanya. So, you know, it is so beautiful Sungguh indah. because even now Karena you have bahkan saat family ini that is devoted and praying for you kita even right now. kita memiliki keluarga yang sangat setia dan bahkan berdoa untuk kita. There are churches throughout the United States praying for you. Banyak right now. gereja-gereja di Amerika Serikat yang berdoa bagi kita. They're your brothers and your Mereka sisters. adalah saudara-saudara kita. They love you. Hallelujah. Mereka juga mengasihi kita. Haleluya. And when we are Saat devoted kita to each other, saling setia satu sama the lain. world sees the truth of the gospel. Dunia melihat kebenaran dari God, kitab, dari Tuhan. That's right. Amen.
He removes the barriers between us. Kita akan merobohkan dinding-dinding pembatas di antara kita. No divisions. Tidak ada division. No division. Tidak ada pembagi-bagian. Unity in the name of Jesus. Kesatuan, bersatu di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Yeah, amen. Amen. Notice what it says here. It says, Yang dikatakan di sini yaitu give preference to one another in honor. give Give preference. preference to one another. That's in that's the second part of verse 10. Rome 12, That's 10, yeah. 10. Romans 12, 10. Give preference to one another in honor. Oke, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Well, the Bible says we consider the other more important than ourselves. Alkitab sendiri mengajarkan orang lain itu lebih penting dari kita sendiri. Yeah, Amin. amen. You know, Jesus told a parable. He told many parables. Jesus told many parables. Jesus told Cerita ya, Tuhan Yesus banyak mengungkapkan cerita-cerita. He told a story about Tuhan bercerita tentang seseorang who wanted to get the best seat. yang ingin mendapatkan kursi yang terbaik. So if we had the seat in front, Jadi saat kita mendapatkan kursi yang paling depan, it would be the person who walked in the room. it would be the person, Who walked in and said, "That chair is mine. orang yang datang itu akan bilang, itu kursi saya. I'm going to sit here. Saya akan mau duduk di sini. Everyone's going to look at me Setiap orang akan melihat saya because I'm so. karena saya sangat luar biasa. But I'm old. Tapi saya tua. I wish I had his hair. Pengen punya rambut seperti itu katanya. But my hair is leaving my head. Tapi sayangnya rambutnya rontok. I have plenty of hair in my nose. Tapi masih ada yang di dalam hidung katanya. The roots are coming out of it. Sampai keluar-keluar katanya. Bapak pastor ini suka gurau, suka bersanda. I used to say to people, I have a miracle happening with my hair. Ya, saya seringkali mengatakan bahwa sesuatu keajaiban terjadi, mujizat terjadi dengan rambut saya. Yeah, I would say my hair is returning. Saya akan mengatakan rambut saya itu berubah. It's returning back to the back of my head. Oh, kembali ke dalam ini kepala berarti ya. A reverse miracle. Itu katanya suatu mujizat. But you know, we all want people to see us. Ya, kita memang ingin semua orang itu melihat ke kita. You know, we want to be considered the most important. Kita itu ingin orang itu menganggap kita itu yang paling penting. Even the disciples were arguing which one was the best. Bahkan para murid juga seperti itu kan, siapa yang terbaik. What did Jesus say? Tapi Tuhan mengatakan apa? It is not that way with you. Tuhan Yesus mengatakan bukan seperti itu. The one who's greatest Yang terbesar adalah is the one who will serve you. seseorang yang melayanimu. Can you imagine Jesus washed their feet? Bisakah Anda bayangkan Tuhan Yesus membasuh kaki mereka? The one who created the universe. Seseorang yang menciptakan dunia ini loh. He got on his knees and washed their feet. Dia bersujud dan membasuh kaki mereka. Our Jesus was not born in a palace. Tuhan Yesus tidak lahir di istana. He was born in a manger. Tuhan Yesus lahir di kandang domba di palungan. In a barn. He was born in Ya, a barn. di palungan di kandang domba. He is the infinite God. Dia Tuhan yang tak terbatas. And yet he was held in a mother's arms. Dan digendong di tangan ibunya. He holds the universe. Dialah yang mengendalikan dunia ini, yang memegang kendali ke dunia ini. And yet he came. Dan dia suckled datang on a mother's breast. meringkuk di dada ibunya. And we want to be great. Dan malah kita yang pengen jadi yang terbaik, yang tergagah, yang terbesar, yang tersemuanya. But God said this is not Tapi the way Tuhan it's supposed to be. mengatakan bukan itu. Do not strive for greatness. Jangan berjuang untuk suatu yang luar biasa, suatu kegagahan. Tapi berjuanglah untuk humble, sederhana, rendah hati. Amen. Amin. In submission and in humility. In Submission. submission, And humility. submission. Submission, to be submitted.
In submission and humility. humility. Merendahkan hati, merendahkan diri. Hold on a second. I want him to get that word. Apa Pak? Submission. Oh, penyerahan. Ya, kita harus penuh penyerahan diri dengan penuh kerendahan hati. Ya. When we are in submission and in humility, Saat kita melakukan penyerahan diri dengan penuh kerendahan hati it itu increases our authority and power before God. akan meningkatkan our authority, And power, the authority that we have in Jesus. kekuatan dan kuasa di dalam diri kita di dalam Tuhan Yesus. Do you remember one day they came? Ingat bahwa suatu ketika a centurion came to Jesus. A centurion, a Roman soldier came to Jesus. saat tentara Roma datang kepada Tuhan Yesus And he said, Dan "Come mengatakan, and heal my servant. Come heal my servant." datang dan sembuhkan servant, pembantu saya ya, ajudan saya. Yeah. And he said, Dan Yesus berkata, the soldier said, tentara itu berkata, "You don't need to come to my house. Tuhan tidak perlu datang ke rumah saya. Speak the word. Katakan sesuatu saja, He will be well." ajudan saya itu akan sembuh. But that Tapi- is not all he said. Itu bukan itu saja yang dikatakan. He said something Dia berkata, before that. sesuatu sebelumnya. He said, Dia berkata bahwa he said, "Jesus, Tuhan Yesus, I too am a man under authority." saya juga seorang yang di bawah kekuasaan orang. Do you see? He understood that Jesus was the Son of God, Tentara itu sadar bahwa Tuhan Yesus adalah putra Allah. that he was submitted to the Father. Bahwa Tuhan Yesus itu menyerahkan diri kepada Allah. And Kepada Bapa. because he was submitted, Karena Tuhan Yesus menyerahkan diri kepada Bapa, he could speak and the things would happen. Tuhan Yesus bisa mengatakan When we sesuatu yang terjadi when we saat kita- desire to humble ourselves, saat kita merendahkan diri kita, when we submit to those God has placed above us, saat kita berserah diri kepada Tuhan yang ada di atas kita, we have the greatest authority spiritually in our lives. secara roh kita memiliki kekuasaan di dalam diri kita. We pray for sickness and it is healed. Kita berdoa untuk yang sakit, orang itu akan sembuh. Command demons to go and they go. Kita mengatakan kuasa jahat, kuasa setan pergi, dia akan pergi di dalam nama Tuhan Yesus. So I will always believe that my Saya God selalu percaya bahwa saudara-saudara saya is greater than I am. adalah lebih besar dari saya. I desire to be nothing but a Saya tidak ingin menjadi siapa-siapa. And if I serve others, Tapi kalau saya melayani sesama I saya, know Jesus will hear my prayers. saya tahu Tuhan Yesus akan mendengarkan doa-doa saya. Our life is to lift others up, Tugas kita, hidup kita itu untuk mengangkat orang lain. not to put them down. Tidak malah untuk menjatuhkan mereka. When someone looks at me and says, "Who do you think you are?" Saat orang mengatakan, siapakah? I say, "I'm a child of the living God." Saya adalah anak dari Allah yang hidup. Haleluya. Haleluya. Notice what it says here. Lihat apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Verse It says, not like verse 11. 11. Ayat 11 saudara. Roma tadi ayat 11. Ya. It says, not lagging behind in diligence. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. I love that. Saya menyukai ini. Basically, what he's saying is, every opportunity, Setiap kesempatan you must be ready to do the work of God. Anda harus siap pada perintah Tuhan. You should be ready in every moment. Anda harus siap di setiap saat. Be ready in season and out of season. Di setiap musim kita harus siap. We always have energy to do Kita things for selalu ourselves. memiliki energi untuk melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri. But we Tetapi have little energy to kita do what punya Jesus asks. energi yang sedikit untuk Tuhan Yesus. You know, you say one day, I'm going to read
my Bible early in the morning. Suatu saat kita mengatakan aku akan baca Alkitab pagi-pagi. You get up early. Saya bangun pagi, kita bangun pagi, Good Indonesian coffee. bikin kopi Indonesia yang enak katanya. Oh, I love the coffee here. Sangat menyukai kopi Indonesia. And you drink your Indonesian coffee. Ya, kita meminum kopi Indonesia itu And you say, dan mengatakan okay, I'm going to read the Bible. sambil ngantuk, oh iya saya akan baca Alkitab. Oh, thank you. Thank you. Terima kasih, terima kasih. Tapi lama-lama ngantuk tidur, enggak jadi baca. Malah ngorok. And then you like, Amen. I have to go to work. Waduh, bangun-bangun aku harus kerja nih. And then you tell people, I am so refreshed. Saya sangat segar katanya. I was in the Word. I was in the, Word. saya ada di dalam firman Tuhan katanya. Yes, you were in the Word, sleeping in the Word. Ya, kita tidur di dalam firman Tuhan. Even the pages are wet because you are drooling in the Word of God. Walaupun saat kita itu ngiler di atas firman Tuhan itu, Sometimes even the Bible verse peels on your forehead and we can see what it is. bahkan saat firmannya itu nempel di batuk kita ini, That is not being refreshed. itu bukan berarti menyegarkan sebetulnya. But then when you come home from work, Dan kemudian saat kita pulang you're kerja, so tired. Anda akan merasa sangat lelah. I can't even read. Sampai malas I'll read baca. the Word tomorrow. Akhirnya menunda lagi, bacanya besok katanya. But then you turn on the television set Kemudian malah nonton TV. and you're like, ah! Dan malah nggak jadi ngantuk, malah melek. You're watching a football match. Nonton sepak bola apalagi, malah teriak-teriak. And you can stay up all night long watching that. Dan malah begadang sampai malam. Nonton bola. We have energy and diligence for work, Kita merasa bersemangat dan punya energi dan rajin untuk melakukan suatu pekerjaan or for our entertainment. atau untuk kesenangan kita. But God says, do Tapi not Tuhan berkata, lack diligence for the things of God. Hallelujah. tapi jangan, don't, Lack diligence. oh ya, jangan lebih malas untuk membaca firman Tuhan. We should be more passionate and diligent to read the Kita Word harus of lebih God. rajin dan lebih semangat untuk membaca firman Tuhan. Amin. More diligent to Lebih. fast and to pray. Lebih rajin lagi untuk berpuasa dan berdoa. Amen. Amin. Now notice this, okay? It says Ingat ini. fervent Ini in mengatakan. spirit. Fervent in spirit. Serving the Lord. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amen. Di dalam firman dikatakan amin. I am fervent. I have a Saya fire menyala-nyala inside of me. katanya. You know, Semangat katanya. we Greeks are not very tall. We're not tall. Katanya orang Yunani tidak terlalu tinggi katanya. That's why I also love all of you because you're similar size. Karena kita jadinya setara, nggak ada yang lebih tinggi katanya. Amin, amin. My mother is this tall. Oh, ibu saya segini tingginya. My father here. Oh, ayah saya segininya. I am a giant in my Oh, saya yang paling besar, paling tinggi di dalam keluarga. My Chinese brother is taller than I am. Bahkan saudara saya yang dari Chinese ini lebih tinggi dari saya. You know what? But I have a fire inside of me. Tapi saya ada roh yang menyala-nyala dalam diri saya. I am in my 60s. I am over 60 years Saya usianya 60-an tahun ke atas. But I still have a fire burning inside of me. Tapi saya memiliki api yang menyala-nyala di dalam diri saya. The day I die, I will be jumping and dancing for Jesus. Sampai hari saya harus meninggalkan dunia ini, saya tetap akan berlompat-lompat untuk Tuhan. No matter the nation. No matter Apapun bangsanya, apapun negaranya. if they ask me to pray and we are at a restaurant. Kalau saya diminta untuk mendoakan mereka pun di dalam restoran, saya akan berdoa dengan sangat keras. If someone else prays, Kalau orang lain berdoa, I will agree with
Saya akan setuju dengan mereka dalam doa. Tongues, and I will pray loud. Saya akan berdoa lebih keras lagi katanya. Amen. Amin. My neighbors hear me praying in the morning. Tetangga saya mendengar saya itu berdoa di pagi hari. Walk back and forth. Saya berdoa seperti ini. I cannot repeat what you say. I'm sorry. Your prayer ya. I want to be fervent in spirit. Saya akan tinggal tetap dan kuat di dalam Roh Kudus. Fire. Di dalam semangatnya, di dalam apinya. Indonesian chili in my soul. Hallelujah. Ada cabai Indonesia di dalamnya katanya. Di dalam diri saya katanya. Fire coming out of my mouth. Sampai-sampai api keluar dari mulut saya. Gara-gara cili Indonesia. The chili here is very hot. Cabai Indonesia katanya sangat pedes. Cabai setan, pantesan. Now I know why all of you have dark hair. Oh, itulah saya tahu kenapa Anda semua berambut warna hitam katanya. Your hair used to be blonde. Dulunya itu sebetulnya blonde, pirang. Ate your chili and it turned black. Anda makan cabai akhirnya jadi hitam katanya. Kebakar dong, it burned. You know, but the fire I have must be for Jesus. Tapi api yang saya miliki harus untuk Tuhan Yesus. Amen. Amin. Not for the world. Bukan untuk dunia ini. Not for money. Bukan untuk uang. Not for sports. Bukan untuk olahraga. Not for Taylor Swift. Tahu Taylor Swift? Artis? Ya, bukan untuk Taylor Swift. Not for that. Cukup untuk semua itu ya. Not for those things. Tidak untuk semua itu. Fervent and have fire for Jesus. Saya akan mempersiapkan diri saya dan saya akan punya api untuk Tuhan Yesus. Amen. Amin. You know, the world sees us. The world Dunia ini melihat kita. when it's our football team. Yeah, I can't believe they won. Nah, saat kesebelasan bola kita itu menang, kita teriak, wah menang, gol gitu ya. If my football team wins, Kalau tim sepak bola saya menang, good, praise God. saya akan mengatakan puji Tuhan. But when you share a testimony with me, Tapi saat Anda menyatakan kesaksian kepada saya, something Jesus has done for you, sesuatu yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk Anda, saya akan mengatakan haleluya. I will have more fire for the things of God. Saya akan lebih memiliki api yang menyala-nyala untuk Tuhan. Does this make sense? Itu yang masuk akal. Do you understand? Anda mengerti? Amin. Amin. Puji Tuhan. Okay, we're almost done. Kita hampir selesai. Notice what it says. It First says, what? rejoicing in hope. Verse 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Rejoicing in hope. Bersukacitalah dalam pengharapan. Oh, we should always be rejoicing. Oh, kita akan selalu We bersukacita. should have a smile on our face. Kita selalu memiliki senyum di wajah kita. Did you notice when you read it, it says rejoice in hope, Saat kita membaca ayat tadi, bersukacitalah dalam pengharapan, and then it says persevere in tribulation. kemudian sabarlah dalam kesesakan. In other words, when we are under tribulation or trial, Itu berarti bahwa pada saat kita berada di dalam kesesakan, this is when we should have our greatest joy in the Lord. inilah saat kita memiliki sesuatu yang luar biasa di dalam Tuhan, sukacita yang besar di dalam Tuhan. Any struggle or any trial, Setiap kesesakan any one of those that gets me closer to Jesus, itu yang membuat kita dekat kepada Tuhan I Yesus. welcome it in my life. Saya akan berjanji di dalam hidup saya, If it produces prayer and rejoicing, jika itu menghasilkan sukacita, I don't reject it. saya tidak akan menolaknya. What the devil means to destroy you, God uses for good. Pada saat setan, kuasa jahat melakukan yang tidak baik untuk Anda, Tuhan itu mengubahkan untuk sesuatu yang baik bagi kita. Amen. Amin. In the last 3 years of my life, I have 3 gone tahun. through the greatest trials. 3 tahun terakhir ini saya mengalami suatu kesesakan yang luar biasa. But I have experienced the greatest joy, Tapi saya mengalami sukacita yang besar. the greatest victories.
kemenangan yang luar biasa. My praise has become even greater. Pujian saya bahkan lebih besar lagi. I have more dancing in my step. Hallelujah. Saya lebih bersuka cita lagi, mengatakan haleluya. The devil meant to kill me, but God meant that I would live. Hallelujah. Kuasa jahat bermaksud untuk membunuh saya, tetapi saya mengatakan haleluya. I tell you all, we shall not die, but we will live and tell of the great things God has done. Saya mengatakan bahwa kita tidak akan mati, tapi kita akan hidup pada saat kita melakukan sesuatu yang besar untuk Tuhan. I tell you this night, God has answers coming for your prayers. Tuhan akan mewujudkan apa yang sudah kita doakan. God will give you a new song in your heart. Tuhan akan memberikan jiwa yang baru di dalam hidup kita. No matter your life, Tidak peduli hidup Anda seperti no apa. matter the trial, no matter the trial or the test, Tidak peduli bagaimana kesesakan itu, God says pencobaan itu. rejoice. Tuhan berkata, bersukacitalah. Again I say rejoice. Sekali lagi bersukacitalah. Do not give up your hope. Jangan putus asa dalam pengharapan. Keep walking. Tetaplah berjalan. Turn around in the boat. Ayo, putar-putar lagi. Ingat perahunya tadi ya. Look in front of you. Lihat depan Anda. Answer is in front of you. Selalu di depan Anda yang dilihat. Goodbye to the past. Berkatalah selamat tinggal pada masa lalu Anda. Haleluya. Good things are on the way. Hal-hal baik ada di masa depan kita. The prophet said in the Old Testament, Di perjanjian lama dikatakan, he said, I see a cloud the size of a man's hand. I see. I see a cloud. Saya melihat awan Yeah, the size of a man's hand. di seukuran Elijah, when he ini saw man, the small cloud, you know. sebesar tangan manusia. Melihat awan sebesar tangan manusia He saw a small cloud. dan melihat juga But awan yang kecil, tetapi Tuhan, God sent a mighty rain. God sent a tapi powerful rain. Tuhan itu malah memberikan hujan yang deras. You may see only small things in front of you, Mungkin kita hanya melihat hal-hal yang kecil di depan kita. but the small blessing is going to turn into a very Tapi berkat yang kecil itu akan menjadi yang sangat luar biasa dalam hidup kita. That's why he says Itulah mengapa be devoted to prayer. setialah untuk berdoa. Tetaplah berdoa. That's the second time he uses the word devoted. Itu kedua kalinya kita mengatakan kata devoted. Setialah. But this is a different word Tapi ini kata yang berbeda than the first time he used it. daripada kata yang pertama tadi yang kita gunakan. I told you the Greek word for the first one was philostorgos. Kata pertama yang saya sampaikan tadi adalah philostorchos. Yeah, close enough. You're getting good at this. Amen. Thank you. So that was brotherly and motherly love. Nah, itu artinya tadi kan kasih sesama dan seperti kasih ibu ke anaknya. You're gonna love this one. All right. Our Greek words are very long. You know, this word is different. Kata yang berikut ini berbeda. This Greek word is Kata-kata dalam bahasa Yunaninya adalah proskartereo. proskartereo. Hey, you got Woo! Yeah! Haleluya. proskartereo. Proskartereo. That word Kata itu means berarti it means to show strength. untuk memperlihatkan kekuatan. The root of it is a Greek word kratos. Akar katanya adalah kata kratos. Kratos is a word that speaks of authority and power. Kratos itu berarti kekuasaan, Like kekuatan. in Seperti dalam like when you think governments, pemerintahan. the word democratic Kata demokrasi serupa dengan kata demokrasi is demo. We say the Yang D is the in dari kata demokratos. kratos. It's the same word. Itu kata yang It's sama. authority and power. Itu adalah berarti kekuasaan dan kekuatan. So when he says here, be devoted Saat to di sini prayer, dikatakan setialah dalam doa, he's communicating to you
Tuhan berkomunikasi dengan kita. Use all your authority and all your power. Gunakan kekuatan dan kekuasaan kita dalam doa. The governing force of your life should be your prayer life. Itulah yang akan memerintah di dalam hati kita dan kehidupan kita. Everything in your life should Segala revolve around prayer. sesuatu di dalam hidup kita masukkan dalam doa. All of this that he said previously Apa yang dikatakan sebelumnya is founded in this part. ditemukan di dalam bagian tadi. Be devoted to Setialah prayer. untuk berdoa. Nothing should stop your time of prayer. Tidak ada satupun yang akan menghentikan kita untuk berdoa. Allow nothing to stop gathering with your brothers and sisters to pray. Jangan izinkan apapun yang akan menghentikan kita untuk saling berdoa satu sama lain, saling berdoa bersama-sama. No, the final part says you contribute to needs and you practice hospitality. Di akhirnya kita akan saling berbagi apa yang kita butuhkan dan keramah tamahan. Honestly, I've only been here 2 days. Sejujurnya saya baru ada 2 hari di sini. I already see how you contribute to needs and how you practice hospitality. You are beautiful people. Saya sudah melihat keramah tamahan Anda semua dan saling membantu dalam saat membutuhkan. We Greeks are similar. We always want people to come into our home. We want to feed them food. Oh, orang-orang Yunani itu juga sama. Orang-orang boleh datang ke rumah kita dan kita akan menyediakan hidangan, But there are many menyuguhkan cultures. There are many hidangan. cultures that are not like this. Tapi banyak budaya-budaya yang tidak melakukan hal itu. You come to their door and they leave you standing outside. Ya, saat kita datang ke rumahnya, kita akan dibiarkan berdiri di depan pintu. But I know you understand what it means to be hospitable because we've experienced this. Ya, jadi kita tahu bagaimana keramah tamahan itu karena kita melakukannya. You know, I've seen how you take care of each other. Ya, saya sudah melihat bagaimana kita semua di sini itu saling menyokong, mendukung, mensupport. You could see Saling the work membantu. of Jesus in your culture here in Indonesia. It's beautiful. Saya bisa melihat kasih Tuhan di dalam budaya yang ada di sini. All of these things I've shared with you, God wanted you to hear. Apa yang saya sampaikan di sini, Tuhan ingin kita semua mendengarkan. And the foundation of it all is your devotion Dasar to dari prayer. semuanya itu adalah setialah untuk berdoa. Because of Karena- the word that he uses to be devoted. Karena the word, The word that he uses. karena kata yang Tuhan sampaikan itu, When he tells devoted you itu, to be devoted to prayer. ya pada saat Tuhan mengatakan bertekunlah dalam Now, doa, everyone setialah please dalam stand doa, up. Everyone please stand up. silakan semuanya berdiri. Now, your life is only as strong as your prayer life is. Your life is only, Your life is only as strong Okay. as your prayer life is. hidup kita itu sekuat bagaimana sekuatnya kita berdoa. God says, Tuhan berkata, he says, your love should not have hypocrisy. hidupmu jangan memiliki hipokrasi. Love does not manipulate. Kasih tidak memanipulasi. We should repent. 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 Kita harus bertobat. Yeah. We should ask God's forgiveness Kita harus meminta Tuhan untuk mengampuni kita. when we have used the love Pada saat kita mengasihi or when we've withheld love atau or pada when we saat held kita love menerima kasih. in order to manipulate others. Tapi untuk memanipulasi orang lain, We should ask God to forgive us kita harus mohon pengampunan Tuhan. when we've entertained the evil. Pada saat kita merasa senang untuk melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. When we have not hated evil like we should hate it. Pada saat kita harusnya membenci tapi malah kita menyukainya, There's so much evil in this world. begitu banyak kejahatan di dunia ini. But no one will stand up and say that's wrong anymore. Tapi tidak ada seorang pun yang berkata, itu salah. But we should, Tapi kita harus melakukannya. and we should not accept it. Kita tidak boleh menerima kejahatan itu. So we should ask God's forgiveness. Dan kita harus memohon pengampunan We akan should hal itu learn kepada to Tuhan. cling to Jesus. Kita harus
and to not let Kita go. harus tetap berada di dalam Tuhan, kuat berada di dalam Tuhan. Like a Amin. child with his father. Seperti tadi seorang anak yang berada di dekat ayahnya yang And pada saat never dia let merasa go. takut. And never let go of Jesus. Dan jangan pernah melepaskan Tuhan Yesus. How often do we let go of Jesus? Berapa sering kita melupakan Tuhan, melepaskan Tuhan. We are worried and we are stressed about something in life. Kita merasa khawatir, kita merasa stres tentang apa yang ada di hidup kita. And instead of being devoted to prayer, we're devoted to plans of action. Kita bukannya kita berdoa dengan tekun, tapi kita Plans of action. Instead of being devoted to Christ and hanging on to Yeah. Him, we think about what we're going to do instead. Yeah. kita bukannya bertekun dalam doa, tapi malah mikir bingung sendiri apa yang akan kita lakukan. We must be more devoted to each other in love. Kita harus saling lebih-lebih lagi saling mengasihi. We must prefer one another. Prefer? Yeah. Honor each other. Oh, is more kita harus mendahului untuk memberi hormat tadi ya. Yeah, amen. We should be fervent in spirit. We should. Kita harus berapi-api di dalam Roh Kudus. Amen. Amen. We should be ready at all times to work for the Lord. Kita harus sedia setiap saat untuk Tuhan. Amen. Amin. We should rejoice in hope. Kita harus bersukacita dalam pengharapan. We should allow tribulation or testing to get us closer to Jesus. Kita bisa membuat segala kesesakan itu membuat kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Amen. Amin. And when we do that, we Saat kita melakukannya, the only way we can do that is by being devoted to prayer. satu-satunya hal yang harus kita lakukan adalah bertekunlah dalam doa. So I want to give you one final Ini yang example. terakhir contoh dari saya. The national bird, the bird that represents America. The bird, The bird. burung yang menggambarkan Amerika. Bird, like my bird. The bird that represents America is known as the eagle. Diketahui itu burung elang. And specifically, it's a type Secara of eagle. khusus, It's called the bald eagle. Burung itu namanya bald eagle. Yeah, but it's not, the word bald can mean no hair, but in this case, it's Maksudnya because bukan its head burung is white. botak, tapi karena bulunya putih. It's a very large bird. Very Burungnya sangat besar, large. It's beautiful when you see it sangat fly. bagus, indah burungnya, And they are known to fly very high. tapi tidak bisa terbang tinggi. Oh, bisa terbang tinggi. And Burungnya bisa terbang tinggi. yeah. So what happened one day Apa yang terjadi pada suatu was ketika? that there was a very big storm, very Pada violent saat storm. terjadi badai yang luar biasa, Like the storms you have here, lots of rain, lots of lightning. seperti badai yang banyak halilintar, banyak petir, ya. And an airplane was flying in. Dan sebuah pesawat terbang di udara It was 14,000 feet in setinggi flying at 14,000 41.000 kaki. yeah, meters, I should say. Oh, Yeah, 41.000 meter yeah. In the air, so it was flying very high. di udara. And the Terbang di pilot udara. reported that he saw one of these birds. Katanya ada yang melihat burung ini. And you think, how is that possible? Mungkinkah? What this bird does Apa yang dilakukan burung ini? is when there's a violent storm, Pada saat ada badai yang sangat luar biasa, it gets in the air, it flaps its wings, burung itu akan mengepakkan sayapnya, and then Kemudian it stretches out its wings akan like this. merentangkan sayapnya, And the energy that is dan in the storm energi yang ada di dalam badai itu lifts the bird. malah mengangkat burung itu. So instead of fighting the wind, Jadi bukannya malah menantang melawan badai itu, the wind lifts it closer and closer, badainya yang mengangkatnya higher and higher, lebih tinggi lagi dan lebih tinggi lagi, closer to God. mendekat kepada Tuhan. We need to be like that bird. Kita harus seperti burung itu. Everything in life should get Segala us closer to God. sesuatu yang ada di dalam hidup kita harus membuat kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. So that we cling to Him Dan kita harus merangkul Tuhan, and we are berpegang devoted teguh, to Him in prayer. dan taat bertekun dalam doa. Then we will love each other.
Dan kita saling mengasihi, We will serve each other. kita akan saling melayani, We will be what we should be here on this earth. kita akan menjadi apa yang seharusnya di dalam And our gereja world ini. will change because they'll see Jesus in us. Dan dunia ini akan bisa melihat Tuhan di dalam diri kita. Amen. 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 Let us bow our heads and close our eyes. Mari kita berdoa. How many of you know tonight you need to repent of something that I have discussed? You need to ask God's forgiveness. Kita harus memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. If you Berulang know that kali you saya should katakan repent itu, over something kita harus mengakui dosa kita. because God the Holy Spirit has convicted you. Karena Holy Spirit, Roh Kudus convicted, He is exposed. menyatakan, karena Roh Kudus menyatakan, And you know you need to ask God's forgiveness. dan kita tahu bahwa kita harus mohon pengampunan In Tuhan some area that He has shown you tonight. di semua tempat. In the name of Jesus, Di raise your, dalam nama Tuhan, angkat tanganmu, raise your hand if you angkat tanganmu. Yeah, that's all of us actually. What I'd like all of you to do is place both of your hands on your heart. Letakkan tanganmu di dadamu. I'm going to ask you to repeat a prayer out loud. Saya katakan setelah saya mengatakan sesuatu ya, Even ucapkanlah, if you ulangi. understand my bad English. I want you to repeat with my interpreter. Ulangi seperti yang saya katakan ya Bapak Ibu. So please pray this. Jesus, Berdoalah have mercy on me. demikian. Ask him to say it out loud with you. Mari kita bersama-sama katakan, Jesus, have mercy on me. Tuhan mengasihi saya. I have sinned, Saya berdosa, but you are a merciful God. tapi Engkau Tuhan yang Maha Pengampun. I am weak, Saya lemah, but you are strong. tapi Engkau kuat. You showed your strength. Engkau memperlihatkan kekuatan-Mu Tuhan. When you died on the cross, Saat Engkau wafat di kayu salib and rose from the dead. dan bangkit dari kematian. So I ask now for your resurrection strength. Kami memohon kepadamu Tuhan untuk kekuatan yang baru. Fill me with your strength. Penuhi kami dengan kekuatan-Mu. Help me to serve you. Tolong kami untuk melayani-Mu. Help me to follow you. Tolong kami untuk mengikuti-Mu The way you deserve. sebagaimana layaknya Engkau, Jesus, Tuhan Yesus. cleanse me. Bersihkan saya. Make me new tonight. Jadikan kami baru In your name, di dalam nama-Mu. I declare Aku menyatakan I will serve you and follow aku you. akan melayani-Mu dan mengikuti-Mu, And I will obey your dan aku word. akan menaati firman-Mu. Even your word I heard tonight. Dan firman-Mu yang kami dengar malam ini, As you enable me to follow you. Engkau memampukan kami untuk mengikuti-Mu. In Jesus' Di name. dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Amin. What does the Bible say? Apa yang Alkitab katakan? He is faithful and righteous to forgive us our sins. Tuhan Yesus setia dan benar untuk to forgive, To forgive us our sins. Yeah, to forgive. untuk mengampuni dosa kita And to cleanse us from unrighteousness. dan membersihkan kita. Amen. Amin. He's cleansed us. Dia membersihkan kita And he also gives us Menyucikan power kita. to walk with him. dan memberikan kuasanya untuk berjalan bersamanya. This is different than I usually am. Ini berbeda dari But I want to pray for one last thing. saya akan berdoa untuk suatu hal yang terakhir ini. He wants you to be devoted to prayer. He wants- you to be devoted. Tuhan menginginkan kita untuk bertekun dalam doa. But you're weak and you don't know how to pray. Tapi kita itu
lemah dan kita tidak tahu bagaimana untuk berdoa. That's why God fills us with the Holy Spirit. Itulah mengapa Tuhan mengaruniakan kita dengan Roh Kudus-Nya. And He wants to fill you with the Holy Spirit. Dan Tuhan ingin memenuhi kita semua dengan Roh Kudus-Nya. And give you a new prayer language. Dan memberikan bahasa doa yang baru. Jesus said, don't go anywhere without receiving this. Tuhan Yesus berkata, jangan pergi kemana-mana tanpa menerima ini. His prayer language is called praying in tongues. Ini doa praying in tongues, bahasa roh. He wants to fill you now and give you this powerful prayer gift. Dia akan memenuhi kita dan memberikan kekuatannya. This will help you do what He says in these scriptures that we're supposed to do. Ini akan membantu kita memahami firman Tuhan dan melakukan apa yang sudah difirmankan di dalam firman Tuhan. Amen. Amin. If you want to receive this, He's going to give it. Kalau kita mau untuk menerimanya, kita akan menerimanya. So this is what we are going to do. Ini yang akan kita lakukan. If you have never been filled with Kita the Holy Spirit, belum pernah menerima Roh Kudus. if you have never prayed in tongues Kalau kita belum pernah berbahasa roh and you want to receive it, dan kita mau untuk menerimanya, we're going to have you come forward here. silakan datang ke depan. We're going to lay our hands on you. Kita akan menumpangkan tangan. I'm going to say a prayer for you. Saya akan mendoakan Anda. I will lead you in a prayer. Saya akan membantu dalam doa dan God will fill you. Tuhan akan memenuhimu. We will all start praying in tongues. Kita semua akan berdoa dalam bahasa roh. And the power of God will enable us to be what we should be. Dalam kekuatan Tuhan itu kita bisa menjadi apa yang seharusnya kita akan Amen. menjadi Amen. apa. Amin. This power Kekuatan ini is the motor in the boat so we can move into adalah the future. mesin di perahu itu tadi pada saat kita akan mengarah ke masa depan kita. Amen. Amin. If you have never received this supernatural gift, Kalau kita belum pernah menerima supranatural ini, hadiah supranatural ini, and you want to, dan kamu ingin menerimanya in the name of di Jesus, dalam nama Tuhan Yesus, bow your heads, close your eyes. Bow your heads, please, close your eyes. oke, tundukkan kepala dan tutup mata. If you want this precious gift, this infilling of the Holy Spirit, Kalau Anda ingin menerima anugerah kuasa Roh Kudus ini and you've never received it before, dan belum pernah mendapatkannya sebelum in the name of di Jesus, dalam nama Tuhan I Yesus, want you to raise your hand right now. angkat tangan sekarang. If you want to receive this, Jika and you ingin don't have it. menerima, Oh, hallelujah. Amen. angkat tangannya. I want all of you who raise your hands Semuanya angkat tangan. to come up here and stand Semuanya in yang front of angkat me. tangan Come, silakan ke depan. come. Silakan menuju ke depan. Those who want to receive this, come now. Silakan. Yang angkat tangan silakan menuju ke depan. Come, stand right here. Amen. Silakan semuanya yang angkat tangan menuju ke depan. Hallelujah. Haleluya. 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 Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Agak ke depan lagi, silakan. Mendekat ke depan lagi. Ya. Amin. Amin. Whoops. Oh, yeah. Sorry. Yeah, it's plugged in here. Oh, here, look. Yeah, I just put this in. Thank you. Hallelujah. Are you all excited for these people? Are you happy? Apakah kita bersuka cita untuk semuanya yang ada di depan ini? Amin. I would like your help. Tolong bantu saya. I believe we are all servants of God. Saya percaya kita semua melayani Tuhan And so we all can pray. dan maka kita bisa berdoa semuanya. So I would like, if you are already filled, you already pray in tongues, Anda yang sudah bisa berbahasa roh, I'd like you to stand in back of them and stretch out your hands. mohon untuk bisa di belakang saudara-saudara kita ini ya. Amin. Amin. Yang sudah bisa berbahasa roh, silakan untuk berada di belakang saudara-saudara kita. Amin. This is what we are going to do. Ini yang akan kita lakukan. I'm going to say a prayer. Saya akan mengatakan doa, I want you all to listen to this. dengarkan doa ini. When I'm done saying that prayer, Saat saya selesai mengatakannya, I'm going to ask you to repeat a prayer with me. ulangi kata-kata yang saya katakan. When you are
Saat sudah mengulangi kata-kata tadi, saya akan berteriak. Speak, berkatalah. Pada saat saya mengatakan berkatalah, bicaralah. Pada saat itulah Tuhan akan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya di atas saudara-saudara semua. Amin, amin. Itu juga suatu perintah untuk Anda supaya Anda mengucapkan sesuatu, untuk berbicara. Tapi tidak berbicara dengan lidah Anda sendiri, dengan bahasa Anda sendiri. Pada saat saya mengatakan bicaralah, saya akan berdoa dalam bahasa roh. Mereka yang bisa berbahasa roh juga akan berdoa dalam bahasa roh. Dan juga Anda juga. Lihatlah saya. Saat saya berkata bicaralah, jangan diam saja, tapi bicaralah, buka mulutnya. Pada saat saya bilang berbicaralah, maka kita semuanya akan berbicara bersama-sama dalam bahasa roh. Amin. Saya punya satu mulut. Puji Tuhan, saya punya satu mulut. Karena saya hanya ada satu mulut, saya tidak akan bisa berkata bahasa Inggris sama bahasa Yunani dalam saat yang sama. Karena Anda semua juga memiliki satu mulut. Anda semua tidak akan berbicara bahasa Indonesia dan bahasa roh dalam waktu yang sama. Saat saya berkata bicaralah, kita akan berbicara dalam bahasa roh bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus berjanji bahwa kita semua akan mendapatkannya, menerimanya. Tuhan Yesus berkata, jika seorang orang tua menyuruh anaknya melakukan sesuatu yang baik, orang tua tidak akan memberikan sesuatu yang jahat, tapi akan memberikan apa yang diinginkan anaknya. Berapa besar lagi keinginan Anda untuk menerima Roh Kudus Tuhan? Amin. Maka Anda semua akan menerimanya. Karena Tuhan berjanji demikian. Berbicaralah, maka kita akan berdoa dalam bahasa roh bersama-sama. Amin. Amin. Dengarlah doa ini. Tuhan Yesus, saya mengusir semua rintangan. Saya lepaskan semua orang ini dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu pada mereka semua. Tidak ragu tentang hal ini. Mereka akan memberikan seperti janji yang telah Engkau berikan, seperti janji yang telah Engkau katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku usir semua kuasa jahat, kuasa setan. Saya lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan sekarang bersama-sama secara keras, katakan dengan keras. Tuhan Yesus, curahkan kami dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Sebagai anak Tuhan, saya tidak akan ditolak. Tapi aku akan berkata dengan sangat keras. Di dalam bahasa lain. Saya tidak akan berkata-kata dalam bahasaku sendiri. Tapi saya akan berkata-kata dalam bahasa roh. Karena Engkau telah memenuhi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Amin. Bicaralah.
Lebih kuat lagi doa dalam Roh Kudus. Shodala baba baba ya shodala baba baba ya shodala baba 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 ya shodala. Shodala bebe 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 ya shodala makole. Bekadala ba shodele bekede balai. Shokadala baba baba ya shodale bekede balai. Shodala baba baba menerimalah urapan Tuhan. Menerimalah urapan Tuhan dalam nama Yesus. Terimalah api Tuhan sekarang dalam nama Yesus. Shotola baba baba ya sonda la bebe bebe. Kia pakota la baha sonda la bahanda bebe. Kia la bahanda la bakata la badana ya sonda la baba bai. Kia handa la bahanda la bahanda la bai. Kia la bahanda la baba baba ya sonda la baba bai. Kia bahanda la bahanda la bahanda la bai. Ia la bahanda la baba ya sola la la la. Ia la bahanda la bahanda debe. Ia bahanda la bahanda debe hasoto. Benda la bahanda debe koto lo mo ya soto debe. Benda la bahanda debe halo la bahanda debe kata la balai. Benda la bahanda la basote la basanda la bakona la mar. Benda la bahanda la bakona la badia soda la bakata la. La bahanda la bakoda de bebe yaso molo la bayaso de bebe de bebe la bahanda maria soto bida la bahanda la maria soda la bebe soto bida la bahanda la bebe la maria soto soda la baba bebe soda la bala la 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 terima la Roh Kudus la 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 baba yaso la 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 maria soda la bala terima la mujizat Roh Kudus. Shatala baba baba ya sonda la Maria sonda le bedele. Ya la bahanda la baba baba ya sonda la. Ya la bahanda la Maria la bahanda la bala la ya sonda la bai. Ya la bahanda le bedele le bahanda la bala la ya sonda la bai. Ya la bahanda la Maria sonda la bahanda la bala la ya sonda la. Ya la bahanda la Maria la ya sonda la. Ya la bahanda Perhatikan saya. Sekarang kamu dibaptiskan dengan Roh. Amin. Okay. Paulus mengatakan dia berdoa dalam Roh lebih daripada jemaat-jemaat di gereja itu. Okay. Jadi kamu perlu berdoa dalam bahasa Roh tiap hari. Jangan berhenti. Lebih berdoa dalam Roh Kudus daripada bahasa Indonesia. Okay. Kerana firman Tuhan mengatakan bila kita berdoa dalam Roh Kudus, kita mengikuti kehendak Tuhan. Okay. Kerana bila kita berdoa dalam bahasa kita sendiri, kita mengikut cara fikiran kita. Dan cara fikiran kita selalu bertentangan dengan cara Tuhan. Jadi kita perlu didorong, perlu dibantu dengan Roh Kudus. Ya. Okay, tiap hari berdoa dalam Roh Kudus. Bila kamu naik mobil, berdoa dalam Roh Kudus. Bila memasak untuk keluarga kamu, berdoa dalam Roh Kudus. Masakan kamu akan lebih enak lagi.
Amin. Amin. Ya. Mari kita berdoa, Tuhan terima kasih buat lawatan-Mu, jamahan-Mu pada malam hari ini. Kami percaya kuasa Roh akan terus bekerja dalam hidup kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang miskin diperkaya di dalam nama Yesus. Terjadi atas kami kuasa-Mu malam hari ini. Kami terima kuasa, kami bawa kuasa pulang di dalam nama Yesus. Dan Roh Kudus melanjutkan pekerjaan yang lebih besar di dalam hidup kami. Dan ketika kami kembali ke tempat kami masing-masing, segala roh kecelakaan kami tolak dalam nama Yesus. Tudung perlindungan Tuhan ada pada kami. Kuasa Roh Kudus-Mu memimpin kami dan membawa kami kepada seluruh kebenaran. Di dalam nama Yesus Kristus yang hidup, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.